Halo teman-teman, kita sekarang mau nyobain gerinda dengan ukuran 5 inch yang bisa dioperasikan dengan listrik di bawah 450 watt. Saya akan set di C2. Berarti ini ada di limit 450 watt. Dan ukuran gerindanya bukan yang 4 inch ya, tapi ini 5 inch. Oke. Bahkan saat ini saya akan mencoba mengamplas besi menggunakan pad berukuran 7 inch. Ini adalah brand yang distribusinya sudah mendunia dan saat ini produk ini akan menyerbu Indonesia. Bisa jadi ini adalah brand perusak harga di grade industrial. Apalagi di dalamnya sudah tertanam soft start. Ini nggak sampai Rp500.000 harga untuk saat ini ya teman-teman. Kalian bisa cek linknya nanti di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita tes sekalian ini sebagai video pembuka. Selamat menikmati videonya, tonton sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe D&D Workshop. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang di D&D Workshop. Kali ini kita kedatangan sebuah angle grinder berukuran 5 inch dari Deco. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu ya, Deco itu brand mana dan seperti apa gambaran brandnya. Jadi produknya seperti ini ya teman-teman, nanti detailnya akan saya kasih b-rollnya ya. Deco. Ini adalah angle grinder berukuran 5 inch tapi slim. Enak sekali nih digenggam. Untuk ukuran tangan orang Indonesia, saya rasa ini sangat-sangat ergonomis teman-teman. Ini saya juga baru aja melakukan sedikit riset ya. Karena terus terang aja saya baru beberapa bulan yang lalu tahu mengenai brand Deco ini. Kalau saya cek di websitenya, di sini juga ada brand story-nya ya. Kebetulan nih. Nah, ini sebenarnya pemilik perusahaan di tahun 2013, dia itu resign dari perusahaan power tools ternama, Bosch. Dan dia mendirikan perusahaan Deco ini untuk mengakomodir kebutuhan power tools industrial yang selama ini identik dengan harga mahal. Nah, Deco sendiri membidik pasar industrial tapi dengan harga yang masuk akal. Ya, kalau saya lihat sih di websitenya dan ada salah satu toko online yang jual produk ini, masih masuk akal sih untuk harganya teman-teman. Jadi ini dari 500.000 ada promo 20%, jadi tinggal 400 ribuan. Jadi ya oke lah ya untuk harga sebuah angle grinder 125 mm atau 5 inch. Dan Deco ini didirikan di Malaysia, lalu manufacturing base-nya atau pabriknya itu ada di Cina, Ningbo. Dan untuk pemasarannya, Deco ini sudah mendunia sebenarnya teman-teman. Jadi dia sudah ada di Toronto, Kanada, Malaysia, Brazil, Moskow. Wah, ini sudah mendunia benar teman-teman. Dan kalau saya cek di YouTube, memang untuk reviewer Deco itu masih kebanyakan dari luar negeri. Dan kebetulan ya, saya cari untuk review gerinda ini adalah Deco DKAG 25G75. Sampai dengan saat ini masih belum ada channel dalam negeri maupun luar negeri yang membahas mengenai gerinda 5 inch ini. Jadi di D&D Workshop ini ya first reviewnya ya teman-teman. So gimana hasil reviewnya dan apakah produk ini worth it untuk dimiliki? Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Jadi ini sudah voltage-nya Indonesia ya, 230 sampai 240 volt. Input power-nya 750 watt. Tapi ini ada yang unik teman-teman. Kita akan buktikan untuk kalian yang daya listriknya cuma 450 watt, ini bisa dipakai teman-teman. Kita akan buktikan, kita punya alatnya untuk ngecek. Lalu no load speed-nya 12.000 rpm. Kita akan cek juga nanti ya. Disk diameternya 125 mm atau 5 inch.
dan spindlenya M14. Sekarang untuk desain dulu ya teman-teman. Untuk desainnya ini industrial banget. Jadi ini warnanya kuning ke orange gitu ya, warna-warna jeruk gitu. Dan materialnya oke, tebel. Dan kalau kita perhatikan desainnya, ini dia nggak mengkiblat ke power tools manapun. Jadi dia sepertinya punya desain sendiri teman-teman. Dan desain-desain power tools yang lainnya dari Deco, kalau kalian lihat di websitenya itu keren-keren teman-teman. Lalu untuk build quality, ini tebel dan juga rapi teman-teman. Terlebih lagi di harga yang sangat terjangkau. Untuk switchnya, di sini switchnya sliding. Lalu bagian kepala gerindanya ini terbuat dari casting iron, dan juga untuk cover blade-nya cukup tebel ya dengan harga sekian. Ini cukup oke, kabelnya juga oke ya, fleksibel dan juga bagus. Untuk mengganti carbon brush dia ada di sini ya. Jadi di dalamnya ini. Jadi teman-teman harus membuka baut ini, copot. Nah, di dalamnya ini ada carbon brush-nya. Jadi sebenarnya mesinnya ini imut sekali loh teman-teman. Dengan dibekali kapasitas mata gerinda sampai dengan 5 inch. Dan di sini karena saya nggak punya aksesoris yang 5 inch atau mata potong yang 5 inch, yang paling mendekati yaitu speed cutter, ini 4,5 inch. Nanti kita coba ya. Paket pembeliannya simple sekali ya teman-teman. Jadi kita dapat unitnya, kita nggak dapat mata gerinda ya. Lalu kita dapat handle-nya seperti ini. Dan kita dapat kunci. Sudah, itu aja. Oh ya, tentunya ada buku panduan manual dan juga kartu garansinya. Oke, mari kita tes. Baik, pengujian pertama kita akan cek berapa RPM-nya dan kebutuhan dayanya. Jadi di sini sudah saya sediakan alat yang sudah saya rangkai sendiri ya teman-teman. Ini lebih mudah dimengerti dan juga aplikatif. Jadi hasilnya bisa langsung nampak ya. Jadi untuk teman-teman yang punya listrik 450 watt, kita akan cek di MCB yang ini. Ini adalah C2 atau 2 ampere. Jadi dia 2 ampere dikalikan 220 volt, ya sekitar 450 watt. Lalu yang sampingnya ini 900 watt, 1300 watt, sampai 2000 watt. Dan secara digital akan muncul angkanya di sini. Oke ya teman-teman, langsung aja kita cek untuk Deco angle grinder 125 mm. Ini apakah bisa dioperasikan di listrik 450 watt? Kita cek. Padahal dia kan mintanya sebenarnya 750 watt ya. Tapi ada yang unik teman-teman. Dia ini sudah pakai soft start. Jadi kalau daya di rumah kalian atau di workshop sekalian sangat terbatas, kalian nggak perlu bikin dimmer atau soft start karena di dalam gerindanya sendiri ini sudah ada soft startnya teman-teman. Oke ya, kalian dengarkan. Saya akan nyalakan, saya akan hidupkan ini yang 2 ampere. Jadi otomatis dia di limit di 450 watt. Kita cek ya, walaupun dia 750 watt, apakah bikin jepret MCB yang 450 watt? Kita cek. Ini soft start. Kalian dengarkan dia nggak langsung kenceng, tapi RPM-nya giring ya dari pelan sampai ke 12.000 RPM. Nanti pun kita akan buktikan apakah benar-benar 12.000 RPM. Oke ya, langsung aja. Oke teman-teman, nggak jepret ya. Padahal ini kita sudah set di 450 watt. Dan kalau kalian dengar tadi, dia memang giring ya dari pelan sampai ke kenceng, nggak langsung kenceng gitu. Jadi selain irit daya, gearboxnya yang ada di dalam sini nggak akan gampang protol, dan juga saya yakin komponen yang di dalamnya juga akan lebih awet karena nggak ada hentakan secara tiba-tiba ya, seperti di gerinda-gerinda yang lainnya. Oke, sekarang kita akan lebih spesifik lagi berapa daya yang dibutuhkan. Oke ya teman-teman, cek di sini. Saya akan nyalakan.
mesin gerindanya. Dia stabil di sekitar 400 watt ya, 390 watt. Jadi ketika tidak digunakan untuk gerinda sesuatu, dia untuk nyala aja, itu dia cuma butuh 390 watt. Lalu RPM-nya kita cek, dia ngeklaim bisa sampai 12.000 RPM ya. Oke, untuk RPM-nya dia di 11.900 ya. Jadi sudah sangat mendekati 12.000 RPM. Oke ya. Jadi ini sudah mantap, spesifikasi oke, dan langsung aja kita cek dan tes kinerjanya. Oke teman-teman, untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan speed cutter ya, seperti ini. Di sini kita akan memotong papan jati solid berukuran sekitar 2 cm tebelnya. Jadi memotong kayu menggunakan speed cutter itu membutuhkan torsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lainnya. Semisal memotong besi atau menggerinda amplas, itu jauh di bawah ini kebutuhan torsinya. Jadi asumsi kita nantinya adalah kalau gerinda ini mampu dengan mudah memotong papan jati ini menggunakan speed cutter, maka pekerjaan lain pasti bisa dibabat habis dengan gerinda ini. Oke ya, langsung aja kita coba. Nah, untuk awal saya akan coba tetap konfigurasi di limit 450 watt. Nah, mungkin dari kamera sini lebih jelas ya. Ini kita gunakan yang 450 watt. Oke, kita coba. Oke ya, mantap ya. Dia nggak ada kendala dan juga powernya sudah lebih dari cukup, teman-teman. Oke ya, kita coba potong sekali lagi. Ya, lancar sekali teman-teman ya. Padahal di sini kita pakai limit 450 watt. Jadi kalau workshop kalian atau rumah kalian cuman 450 watt, kalian masih bisa menggunakan gerinda dari Deco ini. Ini tadi kita sudah membelah kayu solid setebal 2 cm. Sekarang kita akan coba ya. Di sini saya ada bahan FJL karet dengan ukuran 6 x 7 cm. Untuk konfigurasinya tetap di 450 watt.
Oke ya, putus. Oke, kita akan coba untuk sculpting ya, atau sedikit mengukir kayu ini. Ya, oke. Sip ya. Mantap sekali nih teman-teman. Jadi itu tadi percobaan kita untuk Deco Angle Grinder 125 mm atau 5 inch. Yang saya suka, yang pertama, dia rendah daya. Kedua, dia sudah ada soft startnya. Terus yang ketiga, desainnya slim dan juga industrial banget ya. Lalu harganya juga terjangkau teman-teman. Nah, menurut saya kekurangan dari produk ini, ya mungkin sedikit saran aja ya, karena memang mata gerinda 5 inch itu kan nggak semua toko bangunan ngejual ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih Deco menyertakan mata gerinda 5 inch untuk bonusnya, entah itu mata gerinda potong atau mata gerinda kepras. Lalu kemudahan kita untuk membeli produk-produk dari Deco. Yang menurut saya sih mungkin ya karena memang Deco ini baru aja nih mau masuk ke Indonesia, sehingga distributornya pun sangat terbatas teman-teman. Ya mudah-mudahan aja segera ada official store dari Deco Indonesia. Ya itu aja dari saya. Gimana menurut kalian? Kalau saya sih untuk harga 400-500 ribu kita dapat gerinda industrial seperti ini, itu worth it teman-teman. Untuk link pembelian dan toko yang sementara ini ngejual produk ini ya, akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe di ND Workshop. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.